Selamat pagi, saya Niluh Evi Yuliantini, nomor peserta PPG 201503207200, NIM PPG 203125778300, melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran materi translasi di kelas 11 SMK Negeri 4 Negara pada Selasa 17 November 2020 pukul 10.00 sampai dengan 11.30 WITA. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Baik, Bu. Ya. Syukur kalau memang baik ya. Jadi pada pembelajaran kali ini silakan anak-anak mempersiapkan diri untuk berada pada posisi yang senyaman mungkin untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Siapkan segala sarana yang anak-anak butuhkan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran agar kegiatan pembelajaran ini bisa berlangsung dengan baik. Nah, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kiranya kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dapat berlangsung dengan lancar. Ketua kelas, Ibu minta tolong dipandu untuk doa. Ketua kelas. Baik, Bu. Teman-teman, sebelum kita mengikuti pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, untuk kegiatan pembelajaran kali ini Ibu juga sertakan daftar hadir yang Ibu sematkan pada kolom chat di Google Meet ini ya. Silahkan diisi. Jadi anak silahkan mengisi juga daftar hadir melalui Google Form. Nah, Ibu sudah sematkan link daftar hadirnya di sana. Nanti silakan sambil diisi ya. Baik, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang translasi. Jadi sebelumnya pada Google Classroom sudah Ibu sematkan video pembelajaran dan juga bahan ajar. Jadi Ibu harapkan anak-anak sudah membaca atau menyimak video yang Ibu berikan. Jadi dalam kegiatan pembelajaran hari ini khususnya yaitu tentang topik translasi, jadi sangat penting bagi anak-anak untuk paham tentang materi prasyarat yang dibutuhkan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran ini. Jadi ada beberapa materi yang harus anak-anak pahami untuk dapat memahami atau mengikuti kegiatan pembelajaran ini, untuk dapat memahami topik translasi dengan baik. Yang diantaranya
yaitu tentang operasi bilangan bulat, tentang dasar-dasar trigonometri, tentang operasi penjumlahan dan pengurangan matriks, dan juga sifat-sifat vektor. Nah, jadi dalam pembelajaran translasi ini, khususnya bagi kalian kan siswa keperawatan. Jadi dalam hal ini siswa keperawatan, Ibu yakin sudah tidak asing lagi dengan alat-alat kesehatan. Alat-alat kesehatan yang salah satunya yaitu kursi roda. Kalian pernah melihat kursi roda? Bagaimana cara kerja kursi roda? Aldi, ya coba Aldi. Yang saya tahu cara menggunakan kursi roda, kalau kita sebagai pasien bisa memutar roda yang ada di sampingnya. Kalau kita sebagai pasien atau keluarga pasien bisa didorong dari belakang. Iya. Jadi dalam hal ini kaitannya dengan pembelajaran matematika, penggunaan kursi roda itu dengan cara didorong. Nah, saat kursi roda didorong itu terjadi pergerakan atau pergeseran posisi kursi roda. Nah, jadi berkaitan dengan hal tersebut, adapun kompetensi dasar, indikator, serta tujuan pembelajaran yang hendak dicapai dalam kegiatan pembelajaran ini adalah sebagai berikut. Jadi, akan Ibu tayangkan. Silakan anak-anak cermati. Apakah sudah bisa muncul atau tampil di layar anak-anak? Nah, jadi dalam kegiatan pembelajaran kali ini bisa anak-anak cermati di sana tentang kompetensi inti dan juga kompetensi dasar serta indikator yang hendak dicapai dalam kegiatan pembelajaran kali ini. Nah, berdasarkan hal tersebut, tujuan yang hendak dicapai dalam pembelajaran ini yaitu melalui mencermati tayangan video pembelajaran, diskusi kelompok, dan kegiatan memecahkan masalah pada lembar kerja peserta didik atau LKPD, nantinya peserta didik dapat 1. Menguraikan tentang konsep translasi berdasarkan masalah kontekstual dan pengamatan pada bidang koordinat dengan tepat, menentukan hasil translasi titik yang berkaitan dengan masalah kontekstual dengan benar, menentukan hasil translasi bidang yang berkaitan dengan masalah kontekstual dengan benar, menguraikan tentang sifat-sifat translasi berdasarkan masalah kontekstual dan pengamatan pada bidang koordinat dengan tepat. Kemudian selanjutnya yang kelima, membuat uraian tentang konsep translasi berdasarkan masalah kontekstual dan pengamatan pada bidang koordinat dengan tepat. Yang keenam, membuat penyelesaian masalah hasil translasi titik yang berkaitan dengan masalah kontekstual dengan benar. Yang ketujuh, membuat penyelesaian masalah hasil translasi bidang yang berkaitan dengan masalah kontekstual dengan benar. Dan yang terakhir, yang kedelapan, yaitu membuat uraian tentang sifat-sifat translasi berdasarkan masalah kontekstual dan pengamatan pada bidang koordinat dengan tepat. Nah, jadi seperti itu indikator serta tujuan pembelajaran yang hendak kita capai dalam pembelajaran kali ini. Nah, untuk prosedur pembelajaran pada pembelajaran kali ini, yaitu yang pertama nantinya anak-anak akan dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok, yaitu dalam WA grup kelompok yang sudah Ibu bagi berdasarkan WA grup kelompok masing-masing dan sudah Ibu tetapkan serta Ibu sampaikan pada Google Classroom untuk pembagian kelompoknya. Kemudian anak-anak akan menerima link tentang video pembelajaran yang sudah Ibu berikan sebelumnya pada Google Classroom untuk bisa dicermati kembali. Dan setelah diskusi kelompok untuk memecahkan masalah pada lembar kerja peserta didik atau LKPD, kemudian selanjutnya nantinya akan ada perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan atau menyajikan hasil diskusi
dari masing-masing kelompok. Berikutnya, satu orang perwakilan menyajikan hasil diskusi kelompok dan anak-anak yang lain akan berkesempatan untuk memberikan tanggapan tentang hasil diskusi kelompok penyaji yang nantinya akan kita laksanakan di Google Meet. Nah, jadi seperti itu gambaran kegiatan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada pembelajaran kali ini. Nah, terkait penilaian, jadi untuk penilaian Ibu lakukan berdasarkan 3 aspek, yaitu yang pertama aspek pengetahuan. Jadi anak-anak dinilai aspek pengetahuannya melalui tes atau evaluasi yang akan Ibu berikan sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran pada bagian akhir nanti. Selain itu juga penilaian keterampilan, yaitu berdasarkan hasil pengamatan menggunakan lembar observasi pengamatan keterampilan. Dan juga yang ketiga, dilakukan penilaian aspek sikap. Jadi sikap anak-anak selama mengikuti kegiatan pembelajaran juga merupakan indikator penting dalam penilaian pembelajaran kali ini. Jadi silakan diperhatikan 3 aspek penilaian tersebut. Baik, sebelum lanjut, Ibu akan tampilkan contoh atau Ibu punya kasus di sini, silakan disimak. Contoh permasalahan. Apakah sudah bisa muncul pada layar anak-anak? Bisa, Bu. Jadi di sana sudah Ibu tampilkan contoh kasus, silahkan dicermati. Silahkan anak-anak baca. Apa yang dapat anak-anak peroleh dari mencermati masalah atau kasus tersebut? Mungkin bisa bantu disampaikan. Ada yang mau menyampaikan? Saya, Bu. Cynthia, ya boleh. Silakan Cynthia. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Menurut yang saya cermati dari masalah tersebut, ada beberapa anak yang sedang bermain untuk mencari bola dengan mata tertutup, dengan membentuk kelompok yang dimana masing-masing kelompok terdiri dari 2 orang. Adi adalah teman satu kelompok Epi. Epi bertugas memandu Adi sampai menemukan bola dengan melangkah ke kiri, ke kanan, ke depan maupun ke belakang. Sekian yang dapat saya cermati dari masalah tersebut. Ya, secara garis besar di sana ada kelompok anak. Kelompok anak yang sedang mencari bola. Bolanya diletakkan pada posisi tertentu. Jadi untuk menemukan bola dilakukan perubahan posisi atau pergerakan ke arah kanan, ke arah kiri, depan, dan juga belakang. Nah, untuk itu yang diketahui, lalu apa yang diinginkan oleh soal? Cynthia? Yang diinginkan adalah Adi sampai pada titik di mana bola berada. Adi sampai pada titik di mana bola berada. Kira-kira di mana titik saat Adi bisa menemukan bola? Nah, di sana sudah dijelaskan atau diketahui di mana posisi awal Adi. Yang lain? Ria? Ya. Ria? Ria masih bisa mendengar suara Ibu? Bisa. Ya. Bagaimana Ria? Masih bisa mendengar suara Ibu? Ya. Coba dilanjutkan apa yang disampaikan oleh temannya tadi. Baik, jadi posisi awal Adi berada pada koordinat A01 dan untuk menentukan posisi akhir Adi berada di titik koordinat berapa? Iya, jadi di sana diketahui posisi Adi berada di awal itu adalah pada koordinat 0,1. Setelah dilakukan pergerakan
berdasarkan tuntunan yang disampaikan di sana, diminta menentukan koordinat di mana Adi berada untuk dapat menemukan bola. Di sini Ibu sudah siapkan video. Silakan disimak video yang akan Ibu berikan. Ya, ini sudah muncul. Sudah bisa dilihat di layar anak-anak? Bisa. Sudah, Bu. Hai semua, berjumpa lagi bersama saya Evi Yuliantini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang salah satu bagian dari transformasi geometri, yaitu translasi atau pergeseran. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menjumpai adanya sesuatu atau benda yang mengalami perubahan kedudukan. Salah satu contoh yaitu ketika sebuah meja digeser. Dalam hal ini, aktivitas menggeser meja merupakan salah satu contoh aktivitas translasi. Jadi, apa yang dimaksud dengan translasi? Untuk dapat memahami tentang translasi, silakan simak penjelasan berikut. Saya akan menggambarkan perubahan posisi atau letak suatu titik dengan menggunakan aplikasi GeoGebra Classic versi 6.0. Langkah pertama yang saya lakukan adalah membuat sebuah titik. Titik yang sudah saya buat adalah titik A. Koordinat titik A adalah 4,3. Titik A dapat digeser secara horizontal ke kanan atau positif, ke kiri atau negatif. Dan titik A juga dapat digeser secara vertikal ke atas atau positif dan ke bawah atau negatif. Sebagai contoh, saya akan menggeser titik A 2 satuan ke kanan dan 1 satuan ke bawah. 2 satuan ke kanan dimulai dari titik A sampai pada titik B, yaitu bergerak 2 satuan ke kanan. Selanjutnya, bergerak 1 satuan ke bawah, yaitu pergerakan atau pergeseran dimulai dari titik B 1 satuan ke bawah, sehingga sampai pada A aksen. Nah, untuk pergeseran yang terjadi dari A ke A aksen dapat kita gambarkan dengan vektor, yaitu dari arah A ke A aksen. Dimulai dari posisi awal A sampai pada A aksen. Nah, dalam hal ini digambarkan oleh vektor W. Nah, dapat kita amati dalam hal ini terdapat faktor translasi X aksen, Y aksen. Jadi, untuk mendapatkan hasil translasi X, Y oleh titik A, B dengan faktor translasi yaitu T sama dengan AB, maka dapat dituliskan P X, Y ditranslasikan oleh faktor translasi A, B akan diperoleh hasil berupa titik P aksen, yaitu dengan koordinat X tambah A, Y tambah B. Untuk dapat memperoleh hasil translasi suatu titik, juga dapat dilakukan dengan perhitungan menggunakan matriks sebagai berikut.
Berdasarkan percobaan dan hasil yang diperoleh tentang translasi atau pergeseran dengan menggunakan aplikasi GeoGebra, dapat dijelaskan bahwa translasi merupakan pemindahan atau pergeseran suatu objek sepanjang garis lurus dengan arah dan jarak tertentu. Berikut ini adalah contoh permasalahan tentang translasi beserta penyelesaian. Contoh 1. Tentukan bayangan titik P negatif 2,1 oleh translasi T 3, 2. Untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut, dapat dilakukan perhitungan sebagai berikut. Titik P aksen, yaitu dengan koordinat X aksen, Y aksen, dapat diperoleh dengan melakukan perhitungan menggunakan matriks, yaitu matriks 3, 2 tambah negatif 2, 1, sehingga diperoleh matriks 1, 3. Jadi bayangan titik P dalam hal ini adalah P aksen, yaitu 1, 3, atau P aksen dengan koordinat 1,3. Selanjutnya contoh 2. Diketahui segitiga ABC dengan koordinat titik A 0,0, B 3,0, dan C 3,5. Tentukan koordinat bayangan segitiga ABC tersebut bila ditranslasi oleh T sama dengan 1,3. Penyelesaian untuk permasalahan berikut adalah pembahasan. Jadi titik A, B, dan C ditranslasikan oleh faktor translasi T 1,3 sehingga diperoleh bayangan dari masing-masing titik tersebut, yaitu titik A aksen, B aksen, dan C aksen. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, diperoleh hasil yaitu A aksen 1,3, B aksen 4,3, dan C aksen 4,8. Jadi bayangan titik A, B, C oleh translasi T1,3 secara berurutan adalah A aksen 1,3, B aksen 4,3, dan C aksen 4,8. Untuk menguji pemahaman tentang topik translasi dapat dilakukan dengan mengerjakan latihan berdasarkan link berikut. Nah, baik, untuk selanjutnya seperti yang sudah Ibu sampaikan sebelumnya, jadi anak-anak selanjutnya akan mengerjakan LKPD, yaitu pada kelompok grup atau WA grup masing-masing. Jadi sudah Ibu bagi, yang Ibu sampaikan linknya di Google Classroom. Jadi silakan bergabung kembali di WA grup masing-masing. Jadi untuk WA grup ini sesuai dengan yang WA grup yang sudah terbentuk pada pembelajaran kita sebelumnya. Jadi Ibu hanya mengingatkan kalau misalnya ada yang sempat mengalami error, HP-nya bisa masuk lagi atau bergabung di link tersebut ya. Silakan dibuka, alamatnya itu ada di Google Classroom. Diskusi kelompok pada WA grup kelompok masing-masing itu 25 menit. Jadi nanti setelah 25 menit berdiskusi di masing-masing kelompok, anak-anak akan kembali Ibu undang bergabung di Google Meet. Google Meet ini Ibu tutup ya.
nanti kita akan kembali ke Google Meet. Berikutnya akan Ibu kirimkan link untuk bergabung di Google Meet pada WA grup kelas. Baik anak-anak, sepertinya sudah semua bergabung di Google Meet ya. Jadi sesuai yang Ibu sampaikan sebelumnya, setelah melaksanakan diskusi kelompok pada WA grup kelompok masing-masing, sekarang saatnya perwakilan masing-masing kelompok menyajikan hasil diskusi kelompok dengan bisa share screen atau berbagi layar. Jadi kelompok yang lain akan bisa mencermati hasil diskusi kelompok pada layar. Baik, Ibu tunjuk saja perwakilan kelompok E. Kelompok E silakan untuk menyajikan hasil diskusi kelompok. Boleh share screen atau berbagi layar? Ibu persilakan. Titik awal yang diperoleh adalah titik 0,1 dan mengikuti langkah-langkah bisa dilihat pada tabel dan mendapat titik akhir 10,6. Ya, jadi seperti itu penyampaian dari Heni. Anak-anak yang lain, apakah ada tanggapan atau memperoleh hasil yang berbeda? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Ya. Tidak, Bu. Baik, kalau memang sudah seperti itu, jadi memang benar ya, titik akhir yang merupakan koordinat di mana Adi memperoleh bola tersebut yaitu 10,6. Sudah benar. Ibu akan tampilkan tes evaluasi yang anak-anak kerjakan selama 15 menit. Jadi setelah 15 menit mengerjakan tes evaluasi ini, hasil pekerjaan anak-anak nantinya akan anak-anak unggah pada Google Classroom. Di sana sudah Ibu sediakan laman untuk mengunggah. Baik anak-anak, Ibu ingatkan waktu pengerjaan tes atau evaluasi sudah berakhir. Silakan kirimkan jawaban anak-anak pada kolom penyerahan yang sudah Ibu sediakan pada Google Classroom. Ya, kembali Ibu ingatkan untuk hasil pengerjaan LKPD sebelumnya juga nanti semua diunggah ya. Semua kelompok tolong mengunggah hasil pengerjaan LKPD, baik yang sudah dipresentasikan maupun kelompok yang belum presentasi, semuanya diunggah di Google Classroom. Ya, Ibu hentikan berbagi layar untuk tes evaluasi. Baik anak-anak, Ria Septiani, bisa mendengar suara Ibu? Ria? Bisa, Bu. Anak-anak yang lain? Bagaimana? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Baik, Bisa, Bu. kita akan
lakukan refleksi tentang kegiatan pembelajaran kita kali ini? Bisa. Ya. Ibu minta perwakilan anak mungkin bisa sampaikan tentang bagaimana pembelajaran kita kali ini. Ya, perwakilan siapa saja boleh yang bersedia. Aldi Arista Putra. Bisa dengar suara Ibu? Bisa, Bu. Anak-anak yang lain mohon lakukan refresh kembali. Sepertinya ini wajah anak-anak ya. Sambil ya di refresh. Udah. Silakan sampaikan bagaimana pembelajaran hari ini sebagai refleksi ke depannya. Aldi bisa sampaikan? Baik, Bu. Menurut saya pembelajaran hari ini sangat menyenangkan karena saya banyak mengetahui hal baru tentang translasi dan lain-lain. Sudah, Bu? Sudah. Ya. Senang ya belajar hari ini. Ya. Senang Bu. Ya. Semoga nanti semangat belajarnya bisa dipertahankan dan juga ditingkatkan lagi untuk pembelajaran berikutnya. Baik anak-anak, jadi demikian untuk pembelajaran kita kali ini. Untuk pembelajaran pada pertemuan selanjutnya itu akan kita lanjutkan tentang topik refleksi atau pencerminan. Jadi untuk materi tentang refleksi atau pencerminan bisa anak-anak peroleh nanti lewat Google Classroom. Ibu akan share atau bagi bahan ajar serta video tentang topik yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kali ini, mari kita berdoa untuk mengucap syukur atas kelancaran pembelajaran kita. Untuk doa, Ibu minta bantuan kepada Jenny. Jenny, bisa dengar suara Ibu? Bisa, Bu. Iya. Jenny, tolong dipandu untuk berdoa teman-temannya. Silakan Jenny. Baik, Bu. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Baik, sekian pembelajaran kali ini. Jadi anak-anak, Ibu ingatkan untuk senantiasa mematuhi protokol kesehatan dimanapun anak-anak berada. Ingat selalu, gunakan masker jika anak-anak keluar rumah atau melakukan kontak dengan orang lain. Gunakan hand sanitizer. Jika datang ke tempat-tempat umum, ingat selalu patuhi protokol kesehatan ya, supaya anak-anak tetap dalam keadaan aman. Sekian pembelajaran kali ini. Semoga sehat selalu dimanapun berada. Pembelajaran diakhiri. Terima kasih. Mohon anak-anak aktifkan kameranya kembali, coba di refresh kembali. Ya. Oke. Selamat siang.